Universitas Al-Azhar Mesir didirikan pada tahun 970 Masehi oleh dinasti Fatimiyah di Kairo, yang mana awalnya sebagai masjid yang berfungsi sebagai pusat dakwah dan pengajaran Islam. Masjid Al-Azhar ini resmi digunakan sebagai lembaga pendidikan pada tahun 972 Masehi, yang mana ini menjadikannya salah satu institusi pendidikan di dunia yang masih aktif hingga saat ini. Sejak awal berdirinya, Al-Azhar ini menjadi pusat pengembangan ilmu keislaman khususnya dalam bidang fikih, tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah dan Mamluk, Universitas Al-Azhar ini mengalami perkembangan pesat dan transformasi menjadi pusat pendidikan Islam Sunni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Perdiansa dengan NIM 203006060. Baiklah, saya di sini video ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Strategis Pendidikan yang diampu oleh Dr. Pridianto MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai keunggulan dari Universitas Al-Azhar di Kairo. Yang pertama itu yang keunggulannya itu kurikulum yang relevan dan adaptif di Universitas Al-Azhar Mesir, yang mana kurikulum Universitas Al-Azhar Mesir ini dikenal relevan, adaptif, dan berorientasi global, karena ini akan menggabungkan tradisi keislaman klasik dengan kebutuhan perkembangan modern. Relevansi kurikulum ini terlihat dari penguatan ilmu-ilmu syariah seperti bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, serta akhlak, yang mana ini dibentuk berdasarkan turas ulama, sementara sifat adaptifnya itu tercermin dalam integrasi ilmu kedokteran dan sains, sehingga lulusan mampu bersaing secara internasional. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi komprehensif dan autentik yang ada di Universitas Al-Azhar. Jadi Universitas Al-Azhar ini menerapkan sistem evaluasi yang bersifat komprehensif dan autentik untuk memastikan bahwa mahasiswa ini tidak hanya menguasai teori saja, tetapi juga mampu menerapkan wawasan ilmiah dan nilai-nilai keislaman. Dalam konteks nyata itu, evaluasi komprehensif ini dilakukan melalui kombinasi seperti ujian lisan atau syafawi, ujian tertulis, hafalan, analisis tekstural, presentasi ilmiah, serta tugas penelitian yang memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pemahaman mahasiswa tersebut. Sementara itu, evaluasi autentik ini diwujudkan melalui kajian kasus, seperti praktik mengajar atau micro teaching pada fakultas laboratorium, serta observasi lapangan yang menuntut mahasiswa menerapkan ilmu secara langsung. Selanjutnya yaitu mengenai guru atau dosen yang profesional dan tersertifikasi di Universitas Al-Azhar. Jadi Universitas Al-Azhar ini memiliki dosen dan tenaga pengajar yang dikenal sangat profesional, kompeten, dan tersertifikasi, yang mana ini sejalan dengan perannya sebagai pusat keilmuan Islam tertua di dunia, yang mana para dosen di Al-Azhar ini merupakan lulusan terbaik dari fakultas-fakultas di Al-Azhar tersendiri maupun universitas internasional. Dan banyak juga di antaranya adalah mufti, ulama senior, peneliti internasional, serta pakar bidang syariah, bahasa Arab, kedokteran, sains, dan teknologi, yang mana profesionalisme mereka ditunjang oleh sertifikat akademik yang resmi. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi pedagogik dan teknologi di Universitas Al-Azhar. Jadi di Universitas Al-Azhar itu mengembangkan kompetensi pedagogik dan teknologi para dosennya, yang mana sebagai bagian dari upaya modernisasi pendidikan tanpa meninggalkan tradisi keilmuan Islam. Dalam aspek kompetensi pedagogik, dosen Al-Azhar ini dibekali kemampuan merancang pembelajaran sistematis,
menjelaskan teks-teks turas dengan metode yang mudah dipahami, menggunakan pendekatan dialogis, membimbing penelitian ilmiah, serta mengelola kelas secara efektif. Dan juga mereka dilatih untuk menerapkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi ilmiah, seminar, telaah kitab, dan juga problem based learning. Sementara itu dalam aspek kompetensi teknologi, Al-Azhar harus terus meningkatkan pemanfaatan teknologi pendidikan melalui penggunaan Learning Management System atau LMS, dan juga seperti learning, rekaman kuliah, perpustakaan digital, serta integrasi media interaktif untuk mendukung pembelajaran modern. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rasio pendidik dengan peserta didik di Universitas Al-Azhar. Jadi Universitas Al-Azhar ini berupaya menjaga rasio pendidik dengan peserta didik yang ideal agar proses pembelajaran terutama yang berbasis turas dan kajian yang mendalam tetap berkualitas. Secara umum rasio ideal di Al-Azhar ini berada pada kisaran 1/20 hingga 1/30 untuk kelas teori, sehingga dosen dapat menjelaskan materi secara komprehensif dan memberikan perhatian akademik yang memadai kepada mahasiswa. Untuk kelas yang bersifat praktik atau pembelajaran intensif seperti halaqah kitab, pembacaan turas, laboratorium, klinik, kedokteran, serta micro teaching, rasio dibuat lebih kecil yaitu sekitar 1/10 hingga 1/15 agar interaksi ilmiah antara dosen dan mahasiswa berlangsung lebih efektif. Selanjutnya yaitu budaya kerja kolaboratif Universitas Al-Azhar ini. Jadi Universitas Al-Azhar ini menerapkan budaya kerja kolaboratif yang kuat sebagai bagian dari tradisi keilmuan dan pengelolaan akademik. Kolaborasi tercermin dalam interaksi antara dosen, mahasiswa, peneliti, dan fakultas melalui kegiatan diskusi ilmiah, halaqah kitab, seminar, serta penelitian lintas disiplin. Yang mana sistem ini mendorong pertukaran gagasan secara terbuka, pemahaman dalam terhadap teks klasik, dan pengembangan analisis modern. Dan juga selain itu, Al-Azhar ini membangun kerjasama antar departemen seperti kolaborasi antara fakultas syariah, juga seperti pendidikan, bahasa Arab, kedokteran, dan sains untuk merespon isu-isu kontemporer. Selanjutnya yaitu mengenai program keagamaan dan karakter unggulan di Universitas Al-Azhar Mesir. Yang pertama yaitu penguatan akhlak dan moderasi Islam atau wasatonia. Jadi Universitas Al-Azhar ini menanamkan karakter moderasi beragama atau wasatonia, dan juga seperti toleransi dan sikap menghargai perbedaan mazhab, yang mana nilai-nilai ini diajarkan melalui mata kuliah, pembinaan karakter, seminar, dan bimbingan para masyayikh atau syekh, sehingga mahasiswa memiliki pemahaman Islam yang damai dan inklusif. Yang kedua yaitu program halaqah turas atau kajian kitab klasik, yang mana mahasiswa mengikuti halaqah kitab turas ini yaitu pembelajaran langsung dengan ulama Al-Azhar yang mengkaji mengenai kitab-kitab klasik dalam fikih, tafsir, hadis, dan usul fiqh dan akhlak. Yang mana program ini membentuk karakter ilmiah, disiplin, mendalam, dan rendah hati. Yang ketiga yaitu tahfiz dan tahsin Al-Quran. Yang mana di Universitas Al-Azhar ini ada beberapa fakultas menyediakan program seperti tahfiz Al-Quran, tahsin bacaan, dan sanad qiraat. Yang mana ini dibimbing langsung oleh qori atau qori yang pandai membaca Al-Quran, yang paling ahli, dan ulama bersanad. Yang mana ini menjadi salah satu kekuatan spiritual mahasiswa Al-Azhar. Selanjutnya yaitu mengenai kelas bilingual atau internasional di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi Universitas Al-Azhar Mesir ini menyediakan beberapa program bilingual dan internasional untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan global dan mahasiswa. Yang mana masih banyak fakultas pembelajaran dilakukan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan sebagai bahasa utama, dan juga bahasa Inggris atau bahasa internasional lain untuk bidang tertentu. Yang pertama itu program bilingual atau seperti Arab Inggris tadi, yang mana beberapa fakultas Al-Azhar ini menggunakan sistem bilingual, terutama fakultas kedokteran seperti farmasi, sains, teknologi, ekonomi, dan pendidikan.
Yang mana di fakultas ini teori dasar agama tetap dijalankan dalam bahasa Arab, namun di mata kuliah ilmiah, sains, dan penelitian banyak memakai bahasa Inggris. Yang kedua itu kelas khusus mahasiswa internasional. Al-Azhar ini memiliki International Student Class yang berisi mahasiswa dari Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Yang mana kelas ini menerapkan metode pengajaran yang lebih adaptif serta penjelasan bilingual atau Arab ke Inggris. Yang mana layanan akademik khusus serta dukungan bahasa yang mahasiswa non-Arab. Yang ketiga yaitu ketiga yaitu fakultas yang menggunakan kurikulum internasional. Nah, jadi beberapa fakultas di Azhar ini seperti kedokteran, farmasi, dan teknik ini mengikuti standar kurikulum internasional, yang mana referensi buku berbahasa Inggris, ujian yang menggabungkan bahasa Arab dan Inggris ini bertujuan mempersiapkan lulusan bersaing di pasar global. Selanjutnya yaitu mengenai program vokasi berbasis industri di Universitas Azhar Mesir. Jadi walaupun Universitas Azhar ini dikenal sebagai pusat studi keislaman, lembaga ini juga mengembangkan program vokasi berbasis industri, yang mana ini untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja modern. Jadi program vokasi di Azhar ini fokus pada keterampilan praktis yang terhubung dengan langsung dengan dunia industri. Ada beberapa program vokasi yang berjalan di Azhar, yaitu yang pertama itu salah satunya yaitu program vokasi teknologi dan teknik, yang mana Fakultas Teknik dan Sains ini memiliki program vokasi yang bekerja sama dengan sektor industri, seperti industri manufaktur, dan juga seperti perusahaan listrik dan energi, dan juga seperti teknologi informasi dan software telekomunikasi, yang mana program ini mencakup praktik laboratorium, proyek industri, dan pelatihan teknis. Yang kedua itu vokasi kesehatan dan kedokteran, yang mana melalui Fakultas Kedokteran, Farmasi, dan Keperawatan, Al-Azhar ini menjalin kerjasama dengan rumah sakit, perusahaan farmasi, laboratorium klinis, untuk mana ini untuk program praktis profesi seperti magang dan riset kesehatan berbasis industri. Yang ketiga yaitu program kewirausahaan mahasiswa. Jadi Al-Azhar ini juga mengembangkan pusat entrepreneurship yang membimbing mahasiswa dalam dunia bisnis, seperti bisnis berbasis digital, pertanian modern, dan industri kreatif Islam. Seperti juga penerbitan dan produk halal, yang mana program ini terhubung dengan sejumlah perusahaan lokal sebagai mitra pendamping. Yang terakhir yaitu pelatihan industri berbasis teknologi, yang mana mahasiswa dapat mendapatkan pelatihan manajemen bisnis digital, pengembangan aplikasi, teknologi laboratorium, pengelolaan data, serta melalui kerjasama dengan perusahaan IT dan pusat riset teknologi. Selanjutnya yaitu mengenai ekstrakurikuler unggulan seperti robotik, riset, seni di Universitas Azhar Mesir. Jadi yang pertama itu ekstrakurikuler robotik dan teknologi, yang mana di Fakultas Sains dan Teknik, mahasiswa ini terlibat dalam kegiatan robotik dan teknologi melalui klub robotik untuk merancang robot sederhana hingga robot kompetisi dan juga pelatihan coding dan AI. Mana kompetisi teknologi ini tingkat universitas dan nasional, proyek engineering berbasis inovasi industri, yang mana program ini bertujuan guna meningkatkan kreativitas, kemampuan rekayasa, serta kesiapan mahasiswa dalam menghadapi di era digital. Yang kedua itu ekstrakurikuler riset dan inovasi. Al-Azhar ini juga mendorong budaya ilmiah yang kuat melalui kegiatan riset mahasiswa, seperti kelompok penelitian mahasiswa, klinik riset yang membimbing cara menulis artikel ilmiah, dan juga seperti kompetisi karya ilmiah, yang mana kolaborasi riset dan dosen program inkubasi inovasi ini untuk bidang sains dan kedokteran, dan juga seperti sosial, yang mana guna kegiatan ini untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan kritis dan analitis dan metodologis. Yang terakhir yaitu ekstrakurikuler seni dan budaya. Al-Azhar juga memiliki berbagai kegiatan yang seni yang mencerminkan kekayaan budaya Islam dan Mesir, seperti seni kaligrafi Arab, nasyid, dan musik alami
seni baca Al-Quran, teater kampus, fotografi dan sinematografi, seni rupa dan desain. Yang mana ekstrakurikuler ini membantu mahasiswa mengekspresikan kreativitas sambil tetap berpegang pada nilai keislaman. Selanjutnya yaitu mengenai LMS dan fasilitas digital di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi di Universitas Al-Azhar ini telah mengembangkan sistem pembelajaran modern melalui penggunaan Learning Management System atau LMS dan fasilitas digital untuk mendukung proses akademik. Dan juga Al-Azhar ini menggunakan Learning Portal, sebuah platform yang menyediakan fitur seperti pengunggahan materi kuliah, seperti akses modul digital dan e-book, dan juga seperti pendaftaran ujian, seperti forum diskusi antara dosen dan mahasiswa, juga seperti penilaian tugas secara elektronik, dan video learning dan kuliah daring. Selanjutnya yaitu mengenai laboratorium modern di Universitas Al-Azhar. Jadi di Universitas Al-Azhar ini memiliki berbagai laboratorium modern yang tersebar di Fakultas Sains, Kedokteran, Teknik, Pertanian, dan Farmasi. Yang mana ini untuk mendukung kegiatan praktikum dan penelitian. Laboratorium tersebut dilengkapi peralatan ilmiah terkini seperti perangkat analisis kimia, mikroskop digital, alat bioteknologi, sistem simulasi medis, hingga perangkat rekayasa industri. Yang mana di Fakultas Kesehatan mahasiswa menggunakan laboratorium anatomi, fisiologi, biokimia, serta laboratorium simulasi. Yang mana ini untuk meningkatkan kesiapan praktis. Sementara itu Fakultas Teknik dan Sains ini menyediakan laboratorium robotik, elektronika, komputer, geologi, fisika terapan, dan laboratorium riset material yang menunjang inovasi teknologi. Yang mana seluruh laboratorium ini dirancang guna mengikuti standar internasional dan memanfaatkan sistem keamanan modern, dan juga perangkat berbasis komputer dan instrumen digital sehingga mahasiswa ini dapat melakukan eksperimen penelitian serta pengembangan ilmu secara lebih efektif, akurat, dan profesional. Selanjutnya yaitu Smart Classroom di Universitas Al-Azhar Mesir. Di Universitas Al-Azhar Mesir ini telah mengembangkan Smart Classroom sebagai bagian dari modernisasi pembelajaran smart. Yang mana Smart Classroom ini dilengkapi dengan teknologi pembelajaran interaktif seperti smartboard atau layar digital interaktif, dan juga proyektor berkualitas tinggi. Dan juga ada beberapa ruang kelas yang mendukung blended learning, yang mana ini memungkinkan penyampaian materi baik secara tatap muka maupun daring melalui platform e-learning. Al-Azhar ini selain itu Smart Classroom ini menyediakan akses internet kampus, perangkat lustur recording, dan fasilitas konferensi video yang memudahkan kuliah jarak jauh, seperti seminar internasional serta kolaborasi akademik global. Yang mana kehadiran Smart Classroom ini menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan dinamis, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa modern tanpa menghilangkan kekhasan tradisi keilmuan di Al-Azhar. Selanjutnya yaitu mengenai AI dan data analisis di Universitas Al-Azhar. Jadi di Universitas Al-Azhar ini memanfaatkan AI dan data analisis untuk meningkatkan efisiensi manajemen akademik, yang mana teknologi ini digunakan untuk menganalisis performa belajar mahasiswa, memprediksi risiko akademik, mengatur penjadwalan, serta memonitor kehadiran dan hasil evaluasi. Selain itu, AI ini mendukung layanan administrasi otomatis seperti chatbot kampus, dan sistem registrasi digital, yang mana pemanfaatan ini membuat pengelolaan akademik lebih tepat, cepat, dan berbasis data. Yang mana ini sejalan dengan transformasi digital modern pada saat ini. Selanjutnya yaitu manajemen profesional dan transparan di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi Universitas Al-Azhar ini menerapkan manajemen yang profesional dan transparan melalui sistem administrasi digital, prosedur pelayanan akademik yang standar, serta pengelolaan data yang terbuka dan akuntabel.
yang mana setiap proses mulai dari registrasi, evaluasi akademik, hingga pelayanan fakultas dilakukan secara terstruktur, jelas, dan dapat dipantau oleh mahasiswa dan dosen melalui portal resmi, sehingga ini menciptakan tata kelola kampus yang efektif dan efisien dan dipercaya serta modern. Selanjutnya yaitu mengenai administrasi modern integrasi di Universitas Al-Azhar. Jadi di Azhar ini masih menerapkan administrasi modern yang terintegrasi melalui sistem digital kampus yang menghubungkan layanan akademik, keuangan, registrasi, dan informasi mahasiswa dalam satu platform, yang mana seperti proses seperti KRS, pengumuman, penilaian, dan layanan administratif dapat diakses secara online, sehingga pelayanan ini menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Selanjutnya itu mengenai leadership visioner di Universitas Al-Azhar. Jadi mana pimpinan Universitas Al-Azhar ini menerapkan leadership visioner dengan mengarahkan pengembangan kampus menuju modernisasi akademik dan juga penguatan nilai keislaman serta integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang mana kepemimpinan ini berfokus pada inovasi, peningkatan kualitas pendidikan, dan kolaborasi internasional, yang mana sehingga Al-Azhar ini tetap relevan dan unggul di tingkat global. Dan juga pendidikan jalan terukur, profesional, dan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Selanjutnya itu ada mengenai reputasi alumni sukses di Universitas Al-Azhar Mesir, yang mana di Universitas Al-Azhar ini memiliki reputasi alumni yang sangat kuat dan berpengaruh, baik di tingkat nasional maupun internasional. Banyak alumninya menjadi ulama besar, akademisi, menteri, pemimpin lembaga pendidikan, peneliti, dan tokoh masyarakat di berbagai negara. Adapun salah satu tokoh alumninya yaitu pertama itu Syekh Ahmad El-Tayyib dari Mesir, yang mana beliau merupakan Grand Imam Al-Azhar saat ini dan salah satu ulama paling berpengaruh di dunia Islam. Yang kedua itu Syekh Muhammad Abduh di Mesir, yang mana beliau ini merupakan tokoh pembaharu Islam modern, pelopor gerakan rasionalisme dan modernisasi Islam. Yang ketiga itu Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah dari Indonesia. Beliau merupakan ulama besar dari Indonesia, sastrawan dan ketua MUI pertama. Yang terakhir yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Indonesia, yang mana beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, yang mana salah satu organisasi Islam terbesar di dunia. Baiklah, sini saya akan membahas mengenai tentang akreditasi dan sertifikasi unggul di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, jadi Universitas Al-Azhar Mesir itu memiliki akreditasi dan sertifikasi unggul yang diakui secara nasional dan internasional, yang mana program studinya memenuhi standar kualitas pendidikan tertinggi di Mesir, dan banyak fakultas yang terdapat rekognisi global, khususnya di bidang studi Islam, kedokteran, sains, dan bahasa, yang mana reputasi akademiknya itu kuat yang menjadikan ijazah Al-Azhar ini diakui luas di berbagai negara, sehingga lulusannya memiliki kredibilitas tinggi di tingkat global. Dan juga selanjutnya itu membahas mengenai kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Universitas Al-Azhar. Jadi Universitas Al-Azhar ini memiliki kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi karena reputasinya itu sebagai pusat ilmu agama yang Islam dan moderat, tradisi akademik yang kuat, serta kualitas pendidikan yang terjamin, yang mana masyarakat mempercayai Al-Azhar sebagai lembaga yang melahirkan ulama, akademisi, dan profesional yang berintegritas, sehingga kampus ini mampu tetap menjadi tujuan utama bagi pelajar dari berbagai negara. Selanjutnya yaitu mengenai kerjasama industri dan lembaga riset di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi Universitas Al-Azhar Mesir ini menjalin kerjasama dengan berbagai industri dan lembaga riset untuk mendukung pengembangan akademik, inovasi, dan kesempatan karir mahasiswa.
yang mana kolaborasi ini mencakup penelitian bersama, magang, pelatihan profesional, pengembangan teknologi, serta pertukaran keahlian dengan institusi nasional maupun internasional. Yang mana kerjasama tersebut memperkuat relevansi pendidikan Al-Azhar dengan kebutuhan dunia kerja dan riset modern. Selanjutnya yaitu mengenai pertukaran pelajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, di Universitas Al-Azhar Mesir ini menyediakan program pertukaran pelajar dengan berbagai universitas dan lembaga pendidikan internasional. Yang mana program ini memungkinkan mahasiswa ini dapat mengikuti kuliah singkat, riset bersama, seminar internasional, serta penguatan bahasa dan budaya. Yang mana pertukaran belajar ini memperluas wawasan global mahasiswa dan memperkuat posisi Al-Azhar sebagai pusat pendidikan internasional. Selanjutnya yaitu mengenai kolaborasi penelitian dan sertifikasi di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, jadi di Universitas Al-Azhar ini selalu aktif melakukan kolaborasi penelitian dengan lembaga nasional dan internasional. Yang mana ini untuk mengembangkan inovasi ilmiah di bidang agama, sains, kesehatan dan teknologi. Selain itu, Al-Azhar ini juga menyediakan berbagai program sertifikasi akademik dan profesional yang diakui secara luas, yang mana sehingga meningkatkan kompetensi dan kredibilitas mahasiswa serta dosen. Selanjutnya yaitu mengenai yang terakhir itu mengenai pengalaman peserta didik. Nah, jadi dari berbagai hal yang saya temui, pengalaman peserta didik di Universitas Al-Azhar ini adalah belajar dalam suasana yang religius dan penuh dengan nilai keislaman, yang mana mahasiswa datang dari berbagai negara sehingga mereka dapat belajar sambil mengenal budaya dan cara berpikir yang berbeda. Dan juga proses pembelajaran banyak meningkatkan pemahaman ilmu agama, diskusi, dan pembentukan akhlak yang baik. Selain belajar di kelas, mahasiswa juga mengikuti kegiatan keagamaan, organisasi, dan kegiatan sosial, yang mana mereka sering berintegrasi langsung dengan dosen dan ulama, sehingga mereka mendapatkan pengalaman belajar terasa lebih mendalam dan membentuk sikap moderat dan toleran dan terbuka. Dan juga selain itu mahasiswa ini hidup di lingkungan yang multikultural, karena bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara, yang mana hal ini membuat mereka terbiasa beradaptasi, mandiri, dan toleran. Dan juga lingkungan tersebut membantu dan membentuk karakter mahasiswa agar disiplin, sederhana, dan memiliki wawasan keislaman serta yang luas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kata salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.